Halo, halo. Ya ampun, gue nggak baru bangun tidur banget sih. Baru abis meeting. Tapi nggak make upan, nggak apa. Jadi gue mau bahas satu topik yang sering banget ditanya sama temen-temen gue. Baru tahu gitu ya, gue tinggal di UK. Kayak udah lama nggak ketemu, terus tiba-tiba dia nggak sengaja either ketemu di LinkedIn, ketemu di Facebook, Instagram, TikTok gitu. Terus mereka tahu gue di UK dan kerja. Pertanyaan pertama mereka adalah gimana ceritanya gue bisa kerja di UK. Jadi gue disclaimer dulu ya. Gue itu kerja di UK, iya, sebagai brand manager di salah satu perusahaan. Nah, disclaimernya adalah gue di saat melamar bekerja itu tidak membutuhkan sponsor visa. Kenapa? Karena gue ke UK itu ikut suami gue yang lagi PhD di sini gitu. Dependent di UK itu diperbolehkan untuk bekerja full time. Awalnya gue itu sebenarnya berpikir apakah gue kuliah dulu baru kerja, karena gue jujur aja gue agak sedikit hopeless sih, karena kan emang gue lulusan dalam negeri. Terus gue nggak pernah tinggal di luar negeri, gue nggak pernah kerja di luar negeri atau dikirim assignment dari kantor gue sebelumnya ke luar negeri. Sejujurnya gue agak-agak ragu bahwa ada kantor yang akan menerima gue bekerja di sini. Begitu gue sampai, gue consult nih ke beberapa orang Indonesia yang ada di sini, especially para dependent ini yang ikut suaminya atau ikut istrinya. Dan emang rata-rata dari mereka bilang bahwa untuk mendapatkan pekerjaan kantoran di UK tuh agak sulit gitu, apalagi ya gue bukan lulusan sini dan gue gak pernah kerja di sini. Waktu itu fokus gue adalah gimana caranya gue nggak nganggur, gue tetap menghasilkan di sini. Jadi gue kerja apa aja nggak ada masalah, gue nggak ada masalah. Nah, berbekal dari informasi itu, ya udahlah gue cari-cari kerja tuh. Tapi waktu itu gue berpikir, masa sih nggak ada yang mau nerima gue? Udahlah gue coba aja. Jadi gue bener-bener nyobanya tuh range-nya lebar gitu loh. Waktu pas gue lamar-lamar kerjaan, dari yang gue ngelamar kerja di warehouse, gue ngelamar jadi sales representatifnya IKEA, terus gue ngelamar jadi sales eksekutif, marketing eksekutif, asisten brand manager. Pokoknya apapun lah gue lamar, sampai yang brand manager juga gue lamar gitu. Karena gue tidak mau menutup kemungkinan, siapa tahu gue laki, siapa tahu gue beruntung gitu kan. Nah, benar, gue dipanggil dan bervariasi banget yang manggil gitu loh. Dari gue inget banget gue interview sama IKEA tapi nggak keterima. Terus gue interview sama perusahaan warehouse gitu, tapi gue juga nggak keterima gitu buat jadi yang kayak tukang packingnya gitu. Dan tiba-tiba ada email dari Ferrero. Dia liat CV gue, karena gue emang apply juga sebagai kategori manager. Waktu itu yang buka lowongan tuh kategori manager. Dia lihat CV gue, terus dia bilang dia mau interview gue. Jujur di situ gue agak shock ya. Maksudnya bukan shock sih, agak surprise gitu loh. Tapi seneng banget. Kenapa? Karena ternyata CV gue itu dikonsider, walaupun gue lulusan dalam negeri. Umur hidup gue kerjanya di Indonesia. Lah, ternyata dikonsider. Ternyata nggak sampah-sampah banget nih CV gue gitu. Itu yang pertama kali bikin awakening moment gitu, bahwa oke, fine. Berarti mulai sekarang gue akan lamar-lamar yang sesuai dengan jurusan gue. Nah, tapi at that time sebenarnya gue juga udah keterima tuh kerja sebagai customer service di salah satu perusahaan gitulah di sini. Jadi kayak kerjaannya tuh ya jadi customer service, telepon-teleponin orang apa gitu-gitu. Cuman waktu itu akhirnya gue memutuskan untuk gue nggak ngambil kerjaan ini gara-gara ada panggilan si Ferrero itu. Jadi itu tuh kayak satu momen yang bikin gue sadar bahwa lu bisa loh, ternyata CV lo laku gitu. Jadi akhirnya gue batalin karena yang si customer service itu onsite. Jadi gue berpikir kalau gue ngambil si customer service ini, gue bisa melewatkan banyak kesempatan interview dengan perusahaan yang sebenarnya gue mau, yang sesuai dengan jalur karir gue gitu. Akhirnya gue batalin. Dan di situ banyak banget orang yang menyayangkan, kayak kenapa lo batalin? Itu tuh kayak apa sih, kesempatan yang bagus. Maksudnya kayak cari kerja di sini tuh nggak gampang, kayak gitu-gitulah. Dan itu gajinya bulanan, bukan part time. Terus gue kayak, ya tapi nanti gue nggak bisa interview sama perusahaan yang gue mau. Akhirnya, long story short, gue interview dengan beberapa perusahaan lah tuh. Nggak keterima dong. Kenapa nggak keterima? Karena mungkin gue agak menyepelekan asin bahwa gue tuh nggak belajar. Itu pelajaran banget sih buat gue. Nanti gue akan nextnya gue akan cerita kesalahan-kesalahan apa aja sih yang gue lakuin sampai akhirnya gue ditolak sama beberapa perusahaan ketika gue ngelamar gitu ya.
Jadi emang gak semuanya indah, gak semuanya langsung kayak tiba-tiba saya datang ke UK terus tiba-tiba gue keterima aja gitu kerja, enggak. Itu juga melalui proses dan kerja keras dan pembelajaran yang menurut gue lumayan berharga sih dalam hidup gue gitu. Pokoknya long story short, akhirnya gue kerja sebagai brand manager buat covering maternity leave. Jadi ada brand manager di satu perusahaan, dia harus maternity leave. Dan di UK itu maternity leave-nya 1 tahun. Jadi mereka butuh orang buat gantiin kerjaannya si brand manager ini kan. Gak mungkin kan 1 tahun kosong. Jadi mereka nyari penggantinya gitu. Nah akhirnya my first job itu adalah brand manager maternity cover. Dari situ baru deh gue kerja di perusahaan gue yang sekarang. Permanent position kayak gitu. Gue akan cerita di part 2 gimana ceritanya bisa dapet kerjaan itu, dari siapa, prosesnya seperti apa. Tungguin ya.